Yang ketiga, nah ini yang paling mengerikan. Ini pertanyaan kaum ateis yang paling membahayakan dan mengerikan. Apa sih pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bukan saya bermaksud untuk teman-teman juga terpengaruh. Jika memang Rasulullah, pertanyaannya, jika memang Rasulullah makhluk Allah yang paling mulia, mengapa tidak dibongkar saja makamnya? Kiai dibongkar ternyata setelah 30 tahun masih utuh, masih bersih kain kafannya gitu. Nah, bagaimana kalau Rasulullah, bahkan seorang nabi, jika dibongkar makamnya? Ini akan terjadi dua hal besar yang akan merubah pemikiran Islam, bahkan orang Islam itu sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jendis, Jendela Islam. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang kalau kita mendengarnya atau membacanya itu membuat iman kita goyah terhadap agama kita sendiri. Makanya saya akan membahas tentang itu, karena saya takut di luar sana para pengguna sosmed, mereka begitu baca pertanyaan kaum ateis yang dilemparkan ke umat muslim itu hatinya langsung lemah dan jadi berpikir apakah benar ya gitu ucapan si orang ateis ini. Nah, otomatis kalau teman-teman semua menonton episode ini, siapkan iman kalian, kuatkan, karena kalau enggak ya hati-hati goyah gitu. Tapi insya Allah di sini saya akan berusaha menjawab supaya ini bisa tersebar sama seperti pertanyaan kaum ateis yang tersebar di sosial media, karena memang media mereka kan sosial media ya gitu. Selain sebenarnya gini, sejarahnya gini, pertanyaan-pertanyaan ateis ini itu disebarkan di gereja. Gerejanya bukan gereja Katolik atau gereja Nasrani, tapi gerejanya adalah gereja setan. Nah, jadi minggu yang lalu itu saya sempat syuting tentang gereja setan. Itu di podcast saya yang satunya lagi di bareng teman saya. Itu membahas tentang bahwa di gereja setan itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bisa melemahkan iman kita terhadap agama kita sendiri, baik itu tentang agama Kristen ataupun Islam. Dan si peserta dari jamaat dari gereja setan ini gak cuman orang gereja setan, ada juga orang Muslim, orang Nasrani, bahkan ada tokoh-tokoh besar. Tapi saya nggak bisa bilang di sini siapa. Intinya di gereja setan itu banyak tokoh Muslim, bahkan ada ustadz-ustadz juga, bahkan ada pengusaha, pejabat. Jadi mereka itu memang dijanjikan untuk mendapatkan apa yang mereka mau, asal mereka ya bergabung dengan gereja setan yang dipimpin langsung oleh Lucifer. Nah, kalau kalian penasaran Lucifer siapa, cek langsung aja Lucifer itu siapa. Nah, jadi lewat sanalah semua pertanyaan tentang ateis itu menyebar di sosial media. Yang pertama adalah ada 3, tapi yang paling pertama akan saya bahas adalah ya, pasti kalian pernah mendengar begini, jika Allah hebat, bisa nggak Allah membuat batu yang tidak bisa ia angkat sama sekali? Bahkan Allah pun atau Tuhan, sesosok Tuhan pun tidak bisa mengangkat batu tersebut. Jadi itu pertanyaan dilemparkan oleh kaum ateis. Ini lucunya gini, ya memang namanya kaum ateis ya, mereka tidak berpikir lebih jauh. Jadi yang pertama adalah jika Allah atau Tuhan mengabulkan perbuatan tersebut atau permintaan tersebut, artinya bahwa keperkasaan Allah diragukan. Jadi nama Allah Al-Hamid, sebagai Asmaul Husnanya ada Al-Hamid, yang maha terpuji. Yang terpuji itu sudah tidak terpuji lagi. Kenapa? Karena dia bisa mengikuti perintah dari makhluk ciptaannya dia sendiri gitu, yang mana makhluk hina gitu. Hina itu ya karena tidak ada iman ya. Allah kan hanya melihat orang hambanya itu ya iman dan tidak kan. Nah, sedangkan kaum ateis ini kan tidak ada iman di dalamnya. Maka ini adalah melanggar sifat Allah, yaitu yang terpuji. Jadi Allah sudah tidak terpuji lagi ketika dia mengikuti permintaan dari makhluk ciptaannya gitu. Jadi ini sudah kontradiksi. Jadi jawabannya itu ya teman-teman semua. Jadi kalau ada pertanyaan begitu, jangan langsung imannya lemah. Langsung ingat ucapan saya. Bukan ucapan saya sih, langsung ingat nama Asmaul Husna gitu. Salah satunya adalah maha terpuji, yang terpuji. Jadi Allah itu terpuji, tidak mungkin menerima perintah dari makhluk ciptaannya. Terus yang kedua yang sering kalian lihat di sosmed berseliweran, ini bukan berupa filosofi, bukan berupa pemikiran, tapi ini berupa gambar. Itu ada gambar singa sedang mengejar rusa, dan di bawahnya ada tulisan
Di manakah letak keadilan Allah? Jadi begini maksudnya. Yang satu itu singa dalam keadaan lapar, yang satu lagi rusa dalam keadaan sebagai korban. Jadi kalau Allah adil ya seharusnya nggak, yang satu bisa memenuhi rasa laparnya tanpa harus membunuh, yang satu bisa selamat gitu kan, maksudnya begitu gitu. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang akan memancing kalau orang-orang yang baru belajar agama itu akan berpikir, iya ya, keadilan Tuhan di mana ya? Mereka tidak tahu ya bahwasannya manusia itu di Al-Quran, bahwa di ajaran Islam bahwa manusia dan hewan itu yang membedakan apa sih? Yang membedakan adalah bukan akal ya, bukan akal dan pikiran, tapi adalah yang ini yang membedakan adalah ketika hewan meninggal atau hewan mati, mereka tidak diminta pertanggungjawaban. Jadi ketika hewan mati itu ya mereka selain dimanfaatkan sebagai dagingnya dimakan ya, mereka tidak ada tanggung jawab di akhirat. Jadi ketika mereka mati ya mereka akan menyatu dengan debu, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat rohnya. Nah, lain halnya dengan manusia. Ketika manusia meninggal, itu ruhnya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Jasadnya dikubur, ruhnya naik ke atas untuk ditanya-tanya tentang tanggung jawabnya dia selama di dunia. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Jadi itu tidak bisa dijadikan landasan berpikir bahwa letak keadilan Allah di mana. Dalam hal ini jangankan hewan, manusia aja saling membunuh gitu, atau bahkan salah satunya menjadi korban pembunuhan. Salah satunya contoh adalah begal. Begal ingin mengambil motor seseorang korbannya, ya dia bunuh orangnya gitu. Allah mengizinkan gitu. Allah tahu hal akan itu terjadi, hal tersebut, tapi Allah tidak ridho gitu. Maka dari itu Allah membuatkan neraka dan surga sebagai balasannya. Kalau orang itu memilih untuk membegal, ya Allah menyediakan neraka untuknya dan korbannya mendapatkan surga gitu. Tapi kan kasihan dibunuh. Percayalah, semua kematian itu rasanya sama. Yang membedakan adalah keikhlasan hati manusia gitu. Kenapa? Karena apa yang membuat sakaratul maut itu menyakitkan, kematian itu menyakitkan, bukan karena dibunuh atau naik pesawat kemudian pesawatnya jatuh berkeping-keping, bukan itu, tapi adalah keikhlasan hati manusia. Jadi begini, ketika orang tersebut banyak pikiran di dunia, tidak ikhlas dunianya, nanti anak saya gimana ketika saya meninggal, saya pahalanya belum banyak, saya ada utang di mana-mana, saya pernah menyakiti hati si A, si B. Itu yang menyulitkan kita sakaratul maut, yang membuat sakitnya lebih lama. Tapi ketika si fulan ikhlas, sudah pahalanya banyak di dalam kehidupannya, tidak ada yang dia beratkan, dia tidak ingat istri ke-1, ke-2, ke-3, anaknya tidak dipikirkan. Dalam arti kata beliau sudah hidup sebaik-baiknya manusia hidup dengan contoh Rasulullah. Ketika saatnya meninggal, beliau ikhlas, ya itulah sakaratul maut yang tidak begitu menyakitkan selayaknya orang yang tidak ikhlas nyawanya dicabut gitu. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Panjang ya, tapi harus dijabarkan supaya teman-teman semua mengerti maksudnya gitu. Yang ketiga, nah ini yang paling mengerikan. Ini pertanyaan kaum ateis yang paling membahayakan dan mengerikan. Apa sih pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bukan saya bermaksud untuk teman-teman juga terpengaruh. Jika memang Rasulullah, pertanyaannya, jika memang Rasulullah makhluk Allah yang paling mulia, mengapa tidak dibongkar saja makamnya? Karena seperti yang kita tahu bahwa jenazah orang mukmin, terlebih nabi ya, itu kan ada jaminan jenazahnya utuh gitu. Karena banyak sering kita lihat orang kiai dibongkar ternyata setelah 30 tahun masih utuh, masih bersih kain kafannya gitu. Nah, bagaimana kalau Rasulullah, bahkan seorang nabi, jika dibongkar makamnya? Ini akan terjadi dua hal besar yang akan merubah pemikiran Islam, bahkan orang Islam itu sendiri gitu. Kaum mukmin seluruh dunia akan menjadi berubah pemikiran. Pertama gini, bayangkan amit-amit seandainya terjadi Rasulullah ternyata setelah dibuka adalah tidak sesuai harapan gitu, itu akan merubah pemikiran gitu. Jadi gini, mereka berkata bahwa ini bisa jadi sains, ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa tahu wajah Rasulullah aslinya seperti apa dengan AI gitu, dan bisa jadikan pengetahuan dan bisa memperkuat. Jadi orang yang tidak percaya Nabi adalah orang yang paling mulia, ya mereka malah mungkin jadi masuk Islam gitu kan, pancingan pertanyaan orang ateis gitu. Padahal begini teman-teman, untuk keimanan satu, kita tidak perlu validasi. Kita yakin Rasulullah utusan Allah, bahwa kita lewat syahadat udah yakini aja itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kedua, menurut hadis Imam Muslim bahwa
kita tidak boleh berandai-andai. Jadi ada hadis yang mengatakan seakan-akan Rasulullah tahu nih bahwa akan ada kaum ateis yang akan bertanya seperti ini. Seandainya gimana kalau makam Rasulullah dibongkar? Jadi jawabannya adalah bahkan dari situ pun kita tidak boleh berandai-andai. Gimana kalau makamnya beliau dibongkar hasilnya A, B, C, itu tidak boleh. Karena itu adalah celah setan untuk memasuki pikiran kita. Itu hadis sahih Imam Muslim bahwa mengatakan Rasulullah bersabda tidak boleh berandai-andai seandainya begini atau begitu, karena itu adalah celah setan masuk. Karena begini, coba ya dulu saya kalau nikah sama si A, si B, mungkin hidup saya nggak bahagia gitu, atau hidup saya bahagia. Jadi itu adalah celah kita membenci takdir yang Allah kasih gitu. Nah, yang kedua dalilnya dari Al-Quran, Al-Isra ayat 70, bahwa Allah memuliakan Bani Adam. Jadi jenazahnya itu tidak boleh dibongkar. Kenapa? Karena untuk menghormati jenazah dari Bani Adam, keturunannya Nabi Adam, bahwa jenazahnya itu harus dimuliakan gitu. Dan yang membolehkan makam itu dibongkar adalah pertama, jenazah itu tidak dimandikan. Jadi boleh dibongkar lagi untuk dimandikan. Yang kedua, jenazah ini sedang dalam keadaan hamil, dan untuk dipastikan bahwa janinnya hidup atau tidak, untuk bisa diselamatkan, boleh dibongkar. Yang ketiga, jenazahnya ini ada di dalam pemakaman kafir. Jadi orang-orang kafir itu dia boleh diangkat. Jadi digabungkan dengan yang kaum muslim itu boleh. Yang ketiga, tempatnya jadi jenazahnya sudah hancur lebur, itu boleh digunakan kembali untuk digunakan untuk makam yang lain gitu. Terus kemudian ada pertanyaan gini, ini kayaknya si orang ateis kebanyakan nonton film Hidayah nih, yang siksa kubur gitu, ketika dibuka ternyata jenazahnya ada yang hancur gitu. Jadi memang betul ada jenazah di beberapa wilayah di Indonesia, itu ada jenazah yang ketika dibongkar setelah 30 tahun jenazahnya masih bagus, masih harum, seakan-akan baru meninggal tadi pagi gitu. Itu betul. Ada kejadian kalau kalian browsing. Jadi memang itu adalah salah satu bukti bahwa Allah itu mempunyai karomah untuk setiap manusia yang dipilihnya gitu. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu ada. Jadi hanya sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah. Bahkan ada juga yang sebaliknya. Ada manusia yang baru dikubur tadi pagi, ternyata salah makamnya nih, harusnya di sebelah sana karena itu punya keluarga yang lain. Begitu dibongkar, baru 1 jam dibongkar, jenazahnya hangus terbakar, gosong, si kain kafannya pun terbakar gitu. Jadi itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Allah menunjukkan kekuasaannya lewat hal tersebut, bahwa ada kebaikan di dalam hidup dan ada juga keburukan yang di dalam hidup, yang mana yang akan kita bawa sebagai bekal di alam barzah atau di alam kubur. Nah, itu dia tadi jawaban untuk pemikiran kaum ateis. Untuk kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.